Hadirin, sampailah kita pada pertandingan semifinal lomba debat Bulan Bahasa dan Sastra 2024. Sebelumnya, saya akan membacakan kembali tata tertib yang harus diperhatikan oleh peserta lomba debat, yaitu penentuan tim pro dan kontra, dan setiap pertandingan ditentukan secara acak saat acara berlangsung. Kemudian, debat dilakukan secara bergantian, dimulai dari pembicara satu tim pro, kemudian dilanjutkan dengan pembicara satu tim kontra, begitu pun seterusnya hingga pembicara tiga dari tim kontra sebagai pembicara terakhir. Kemudian, mosi debat adalah Dewan percaya bahwa pemberian hukuman fisik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Kemudian, shift building dengan waktu 15 menit dan perubahan waktu masing-masing pembicara adalah 5 menit. Kemudian, setiap anggota tim memiliki kesempatan interupsi terhadap semua pembicara lawan. Kesempatan interupsi diberikan 15 detik. Kemudian, dilarang interupsi di 1 menit awal dan 1 menit terakhir. Langsung saja kita panggil pertandingan antara kelas 12-11 dan 12-3. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya, yaitu kita akan menentukan posisi tim pro dan tim kontra. Dimulai dari penentuan posisi kelas 12-11. Baik, dengan ini posisi kelas 12-11 sebagai tim kontra dan posisi kelas 12-3 sebagai tim pro. Peserta dipersilakan untuk menduduki tempat yang telah disediakan. Sebelum dimulainya case building, mari kita dengarkan lagi yel-yel yang akan dibawakan oleh masing-masing supporter tim dengan waktu 3 menit. Dimulai dari supporter tim kelas 12-11. Beri tepuk tangan yang meriah. Bukalah matamu, pantang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung Liverpool. Oh, Dan selanjutnya, penampilan yel-yel akan dibawakan oleh kelas 12-3 dalam waktu 3 menit. Kami persilakan.
Wih, mana tepuk tangannya nih? Hadirin, sekarang kita akan menentukan mosi pada pertandingan kali ini, yaitu mosinya adalah Dewan percaya bahwa pemberian hukuman fisik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Setelah ini, peserta diberi waktu 15 menit untuk mempersiapkan argumen atau case building. Waktu case building dimulai dari sekarang.
Waktu tersisa 10 menit.
Waktu tersisa 5 menit. Waktu tersisa 2 menit. Waktu tersisa 30 detik.
Waktu tes breeding telah selesai, peserta diharapkan untuk menaruh semua alat tulis. Hadirin, memasuki sesi penyampaian argumen. Yang pertama, yaitu penyampaian argumen mengenai mosi Dewan percaya bahwa pemberian hukuman fisik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, yang akan dimulai dari tim pro. Pembicara yang menyampaikan argumen dimohon untuk berdiri. Kami persilakan pembicara dari tim pro menyampaikan argumen selama waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara satu tim pro mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga moderator yang kembali mengizinkan saya untuk berada di sesi debat ini lagi. Perkenalkan, nama saya Jadi Zuhar Akbar dari 23, dan pada kesempatan kali ini saya mendukung mosi yang diajukan oleh Dewan, yaitu hukuman fisik sekolah siswa demi mendisiplinkan siswa. Hal ini dikarenakan siswa dengan pelanggaran berat harus diberikan hukuman fisik agar berat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, hukuman fisik yang diberikan diharapkan dapat membentuk karakter siswa menjadi individu yang memiliki mental yang kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa 3 menit. Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim pro atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya, yaitu penyampaian argumen dari pembicara tim satu kontra dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara satu tim kontra mengucapkan kata pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan semua yang kami hargai, serta saya berterima kasih atas moderator sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Kami dari tim yang menolak penuh pada mosi perdebatan kali ini, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Rahma bin Maharani selaku pembicara 1 dan rekan saya Alfa Kaisario selaku pembicara 2 dan Muhammad Ziko selaku pembicara 3. Alasan kami menolak mosi pada perdebatan kali ini karena pada dasarnya sekolah adalah lembaga pendidikan yang merupakan tempat dalam memberikan pengetahuan, meningkatkan dan mengajarkan keterampilan serta memahami sikap mental dan kepribadian siswa di lingkup sekolah. Agar ini terjadi, tentu guru perlu menerapkan kedisiplinan siswa. Namun, tak jarang cara guru dalam mendisiplinkan siswa dengan cara melakukan hukuman fisik. Hukuman fisik adalah aktivitas yang dilakukan oleh guru. Pada pembicara satu tim pro sudah mengucapkan bahwa hukuman fisik diberikan untuk efek jerah. Namun tidak bisa kita lupakan bahwa hukuman fisik tersebut dapat meningkatkan dampak berkepanjangan. Contohnya, psikologi siswa akan berpengaruh. Memberikan hukuman fisik kepada siswa. Psikologi siswa akan berpengaruh dan mendapatkan siswa ini mempunyai rasa malu, rendah diri, bahkan bisa sampai menutup diri. Yang kedua, dapat mengajarkan siswa bahwa hukuman fisik itu diperbolehkan untuk jenjang masa depan. Tidak, terima kasih. Dengan contoh hukuman fisik adalah kita tidak bisa menolak bahwa masih banyak guru yang menggunakan fisik itu mengarah kepada kekerasan. Contohnya, masih banyak guru yang saya temui, guru itu kayak memukul terus habis itu mencubit siswa yang mengakibatkan rasa sakit kepada siswa. Nah, maka dari itu dapat mengajarkan kepada siswa bahwa hukuman fisik itu diperbolehkan. Lalu itu diterima. Baik, sebelumnya sudah ditegaskan dari awal bahwa hukuman fisik ini dilakukan ke pelanggar yang berat. Jadi nggak semerta-merta suatu siswa itu melakukan pelanggaran terus dihukum fisik langsung. Gitu. Terima kasih.
yang akan dilanjutkan. Dengan hukuman fisik tersebut, apakah ada efek jerah? Nah, jawabannya itu tidak. Ya. Balik lagi bahwa hukuman fisik yang dilakukan guru masih banyak melakukan hukuman fisik itu mengarah kepada kekerasan. Guru tidak memandang di bagian hukuman fisik yang berdampak positif, namun lebih banyak berdampak negatif kepada para siswa. Saya lanjutkan, hukuman fisik juga dapat berpengaruh pada kesehatan siswa. Contohnya, dengan mencubit itu dapat membuat tubuh siswa menjadi memar, terus dan menyebabkan trauma, dan itu mengaruh ke siswa. Maka dari itu, kami menolak dengan penuh dan tegas dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Masih tersisa waktu 1 menit. Sudah cukup. Terima kasih kepada pembicara satu tim kontra. Selanjutnya yaitu penyampaian argumen kedua dari tim pro. Pembicara 2 tim pro menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara 2 tim pro mengucapkan kata pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Terhormat dan moderator yang telah memberikan kesempatan lagi untuk kami tampil di mosi debat kali ini. Jadi di sini saya sebagai pembicara 2 menolak mendukung hukuman fisik yang dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Kemendikbud, hukuman fisik diperbolehkan selama tidak memberikan efek melukai siswa. Lalu argumen yang pertama, siswa mendapatkan efek jerah sehingga ia malu atau takut untuk mengulanginya. Yang kedua, timbulnya rasa takut dan segan dengan guru. Yang ketiga, bertujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa. Terima kasih. Waktu masih tersisa 4 menit. Terima kasih kepada pembicara 2 tim pro. Penyampaian argumen kedua dari pembicara 2 kontra dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara 2 tim kontra mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, moderator, Dewan Juri yang terhormat dan rekan saudara berpikir saya yang saya sangat junjung tinggi keadaannya. Ya, mari kita bahas tentang mosi ini. Dan ini adalah alasan kenapa kami kontra terhadap mosi hukuman fisik meningkatkan kedisiplinan siswa. Ini kita ketahui definisi apa itu hukuman fisik tersebut. Hukuman fisik adalah hukuman yang diberikan kepada siswa dalam bentuk aktivitas fisik dan juga menyerang fisik siswa. Dengan contoh, jika memberatkan pada titik aktivitas fisik, misalnya ada jalan di tempat, terus menyapu dan lain-lain. Ada juga dalam bentuk kekerasan fisik, yaitu memukul, mencubit, dan memberikan hukuman yang mungkin sama dengan hukuman fisik seperti push up, sit up, dan lain-lain. Nah, lalu perlu kita ketahui apa fokus mosi ini. Fokus mosi ini adalah bagaimana Dewan percaya boleh memberikan hukuman fisik untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Highlightnya adalah kedisiplinan siswa. Pertanyaannya adalah, apakah hal demikian terjadi? Mengutip dari jurnal American Psychology Association, mereka merilis 13 hasil dari satu jurnal. 12 diantaranya berdampak negatif dan satunya tidak berdampak apapun. Dan pertanyaannya, apakah ada dampak positif? Dalam jurnal ini tidak ada dampak positif dari hukuman ini. Perlu kita ketahui apa aja dampak negatif yang disumberkan dari jurnal ini. Pertama, hukuman fisik dapat meningkatkan agresivitas dari siswa, yang dimana ini tidak mengarah pada kedisiplinan. Yang seharusnya hukuman fisik itu mendisiplinkan, malah meningkatkan agresivitas siswa, lalu menyebabkan trauma. Perlu kita ketahui, sekolah adalah koridor belajar kita, dari belajar materi, belajar sosial, dan belajar berlingkungan. Pertanyaannya, jika guru memberikan hukuman fisik yang menyebabkan hal tersebut, pertanyaannya, apakah koridor itu berhasil? Apakah tujuan esensial dari sekolah itu berhasil? Artinya tidak. Mengapa kami tegaskan demikian? 12 jurnal tersebut menyebabkan anak justru tidak melakukan indisipliner pada jurnal keempat. Siswa yang dihukum fisik oleh gurunya ternyata justru melakukan kegiatan indisipliner atau justru tidak disiplin. Maka pertanyaannya, kenapa hal tersebut terjadi? Ternyata pada saat dicek adanya tinggi rasa trauma. Ketika pembicara lawan mengatakan tujuannya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan rasa takut dan batas antar guru,
justru hal demikian tidak terjadi pada murid ini. Justru adanya rasa takut, rasa balas dendam, dan ini akhirnya menyebabkan kegagalan dari hukuman fisik itu mendisiplinkan siswa. Nah, lalu perlu kita ketahui, tujuan sekolah itu untuk mencerdaskan bangsanya, mempersiapkan siswa-siswa yang bersekolah mampu hidup sosial, mampu bertahan pada kehidupan non sosial. Nah, pada dasarnya, telah yang saya sampaikan dari awal hingga akhir menunjukkan dampak-dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu kedisiplinan. Dan perlu kita dasari lagi, siswa itu harus melindungi semua anak-anaknya, baik dari kekerasan fisik maupun kekerasan psikologi, yang dimana psikologi siswa ini sangat penting dalam tahap dia belajar ke depannya. Misalnya, jika moodnya dia baik, maka dia akan belajar dengan baik. Ini tidak bisa dipungkiri, sangat sering terjadi. Lalu pertanyaannya, kenapa psikologi siswa yang dihukum fisik rata-rata mengalami penurunan? Karena mohon maaf, hukuman fisik itu menyerang, selain menyerang siswa secara fisik, pastinya menyebabkan cedera dan lain-lain, nampaknya juga terkena pada psikologi, yang dimana anak ini cenderung jadi takut, defensif, dan lain-lain, yang dimana kita tidak mau ini terjadi. Dan terakhir, saya akan memberikan contoh konkret kenapa hukuman fisik sangat tidak relevan dengan namanya kedisiplinan dan justru membawa petaka. Kasusnya masih baru di Indonesia, ada sekolah yang memberikan hukuman squat selama 1 kali hingga siswa meninggal. Saya akan memberikan contoh konkret kenapa ini justru membuat moral bangsa kita rusak. Harusnya sekolah dapat menumbuhkan moral, tambah itu menjatuhkan moralnya sendiri dengan hukuman fisik yang tidak masuk akal. Dan hukuman ini seharusnya ditinggalkan. Perlu kita ketahui, dengan beban-beban keberatan yang sudah saya berikan, sepatutnya tim kami mendapatkan esensial kelebihan dari pembahasan mosi ini tersendiri. Dengan itu, maka kami sangat bangga, tegas, dan lugas menyatakan kami menolak mosi perdebatan pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara 2 kontra atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu penyampaian argumen ketiga dari pembicara 3 tim pro dengan waktu 5 menit. Dimulai dari pembicara 3 tim pro mengucapkan kata pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas moderator dan dewan juri yang telah memberikan kesempatannya untuk hadir perdebatan kali ini. Saya akan menjelaskan kembali pernyataan pembicara 1 dan pembicara 2 yang kami ada di kubu pro, yaitu Dewan percaya bahwa hukuman fisik dapat mendisiplinkan siswa. Karena hukuman fisik ini bisa memberikan efek jerah, yaitu beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya hukuman fisik dapat memberikan pemahaman kepada siswa akan konsekuensi yang telah dilakukan dan menambah pemahaman siswa terhadap apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya ada pemahaman mental yang kuat untuk masa depan. Dapat menguatkan mental siswa zaman sekarang yang banyak dari kita adalah Gen Z atau yang bisa disebut Gen Strawberry yang di luar nampaknya indah namun sangat rapuh, sangat mudah hancur. Hal ini bisa diatasi dengan hukuman fisik agar menyadarkan dan menguatkan siswa. Tidak, terima kasih. Bertambahnya rasa patuh terhadap guru. Sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang berkaca dari salah satu sekolah di Pasuruan. Anak tersebut melakukan perlakuan yang lewat batas terhadap guru, yaitu menjawab dengan bahasa Jawa kasar dan menganggap enteng penasihat tersebut. Hal ini sering tidak hanya terjadi di sekolah itu saja, namun terjadi di banyak sekolah lain. Dari tadi Anda berputar tentang efek disiplin, tapi Anda tidak mampu memberikan apa efeknya dan apa rasanya disiplin. Anda dari tadi hanya berputar itu, tapi Anda tidak mampu memberikan contoh konkret dari disiplin itu sendiri. Terima kasih. Jadi saya melanjutkan argumen saya. Saja pada kasus yang sudah saya jelaskan tadi, kejadian itu dapat mendukung masih debat kali ini, yaitu hukuman fisik dapat mendisiplinkan siswa untuk menumbuhkan rasa hormat kepada guru. Solusi yang bisa kami sampaikan yaitu berikan hukuman sesuai kapasitasnya, atau biasa sekolah
sudah memberikan peraturan tertulis, yaitu seperti poin-poin yang sudah dijelaskan di awal pada masuk sekolah. Lalu yang kedua, hukuman fisik bisa jadi merupakan solusi akhir jika anak itu terus mengulangi kesalahannya. Hukuman fisik boleh dan harus dilakukan apabila didasari oleh perbuatan yang menyimpangi dari siswa tersebut dan dari peraturan sekolah yang dilanggar, tidak semata-mata diberikan dan tidak seenaknya diberikan oleh pengajar. Waktu masih tersisa 2 menit. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim pro atas argumen yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya, yaitu penyampaian argumen ketiga dari pembicara 3 tim kontra dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara 3 tim kontra mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir yang kami banggakan, serta seluruh hadirin pemerhati debat. Di sini saya adalah pembicara ketiga dari tim kontra pada mosi perdebatan kali ini. Bagian menolak bahwa hukuman fisik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Di sini saya akan kembali menegaskan ulang apa yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya dari tim kami dan akan membidas beberapa poin rancu yang telah disampaikan oleh pihak tim lawan. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dan pembicara kedua tadi menyebutkan bahwa siswa dengan pelanggaran berat harus diberikan hukuman fisik. Yang ingin kami pertanyakan di sinilah adalah apa dasar pemikiran dari pembicara pertama dan pembicara kedua mengenai hal tersebut. Menurut kami masih belum ada dasar pemikiran kuat mengenai apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim lawan. Selanjutnya adalah kami akan menyimpulkan dampak-dampak negatif dari pemberian hukuman fisik. Di sini kami dapat menyimpulkan menjadi 3 dampak. Yang pertama adalah dampak secara psikologis, kedua adalah dampak secara fisik, dan yang ketiga adalah dampak secara akademis. Kami mulai dari yang pertama, yakni dampak secara psikologis. Menurut Science Direct menyebutkan bahwa siswa yang mendapatkan hukuman secara fisik maka akan menyebabkan siswa menjadi stres, depresi, dan rendahnya kepercayaan diri. Dan ini akan berdampak kepada keefektifan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai dampak secara fisik. Ini merupakan dampak yang jelas, seperti yang tadi disampaikan, cedera. Tentu hukuman fisik ini bisa memberikan cedera, baik itu cedera tingkat ringan maupun hingga tingkat serius, tergantung dari intensitas pemberian hukuman fisik tersebut. Selanjutnya adalah mengenai dampak secara akademis, seperti penurunan prestasi belajar. Siswa yang mendapatkan hukuman fisik akan cenderung merasa takut dan kemudian akhirnya ini berdampak pada konsentrasi mereka dalam pembelajaran dan juga keefektifan dan keaktifan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai absensi. Siswa yang mendapatkan hukuman fisik tentu akan merasa takut jika bertemu guru yang telah memberikan hukuman fisik kepada dia. Dan ini akan menyebabkan siswa untuk akhirnya absen, atau bahkan yang paling ditakutkan adalah hingga putus sekolah. Dan tentunya kita tidak mau hal ini bisa terjadi. Selanjutnya, menurut kami sekali lagi bahwa hukuman fisik adalah hukuman yang tidak tepat dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Lalu berbicara tentang solusi, nampaknya Dewan Juri yang terhormat, solusi yang diberikan pembicara lawan justru seharusnya adalah solusi yang kami sampaikan. Jadi secara tidak langsung yang lawan telah menyetujui tim kami. Selanjutnya, solusi apa yang bisa diterapkan, yakni dengan memberikan konsekuensi yang tepat, yakni memberikan konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan siswa. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka siswa tersebut bisa diberikan konsekuensi untuk merangkum materi pembelajaran, kemudian menjelaskannya kepada teman-teman. Dan menurut kami ini kan menjadi konsekuensi yang lebih efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Selanjutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik, sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 54 ayat 35 UUD tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Peserta didik harus dilindungi dari berbagai tindak kekerasan ketika di sekolah. Mewujudkan sekolah ramah anak adalah tanggung jawab dari guru, sekolah, dan dinas pendidikan setempat. Dan itulah alasan mengapa kami di sini tidak menyetujui bahwa hukuman fisik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami di satu tim kontra menyatakan dengan bangga tugas dan tugas menolak mosi perdebatan kami. Sebelum menutup jalannya perdebatan kali ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Akhir perbuatan telah datang, menanggalah urusan nanti. Terima kasih moderator, terima kasih Dewan Juri yang terhormat.
rekan-rekan berpikir yang kami banggakan, serta seluruh hadirin pemerhati debat. Sekian yang dapat kami sampaikan dan sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara tiga tim kontra atas argumen yang telah diberikan. Hadirin, mari kita sampaikan terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian argumen yang telah disampaikan. Dengan ini, kita telah menyelesaikan pertandingan debat terakhir di semifinal ini. Para tim dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk, karena setelah ini akan ada pemberitahuan